yang merahnya bagaimana untuk menentukan itu. Kadang-kadang pengetahuan, saya pernah bilang dulu awal-awal kalau nggak salah di Bang Wetan hampir setahun yang lalu, bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu memudahkan. Kadang-kadang ilmu pengetahuan itu memberatkan. Karena kalau Anda masih bayi mencret di celana nggak apa-apa, tapi kalau udah SMA mencret di celana pasti gebuki karo ibumu. Karena bedanya yang satu udah tahu mencret di celana, yo mencret di kamar mandi lah sering. Celana yang masih kecil kan nggak tahu. Nah, mungkin garisnya coba Anda mulai sensitif kepada diri Anda, apa yang Anda butuh tahu dan apa yang Anda pengen tahu. Karena itu ada perbedaan yang sangat mendasar itu. Kalau yang pengen tahu, biasanya itu justru memberatkan. Kalau Anda tahu, butuh tahu, itu biasanya memang Anda harus tahu. Kadang-kadang pengetahuan juga bukan dari bertanya dan komunikasi. Seringkali pengalaman itu dari pengalaman. Pengetahuan itu dari pengalaman. Kadangkala ada sesuatu yang kamu tanyakan ngasih jengking tidak akan bisa menjawab pertanyaan mendapat pengetahuannya kecuali kamu mengalami. Contohnya pedas, manis, gue mendapat mencari penjelasan sampai ke Jabalakat Kire, ya nggak bakal paham kalau nggak benar-benar jilat sambel atau jilat gula. Nah, jadi ada peta-petanya seperti itu. Terus saya nyambung ke Islam mana yang benar. Ini coba kita sekarang menata sumber informasi. Islam itu dibawa oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad yang meninggalkan Al-Quran. Berarti tingkat paling tingginya adalah Nabi Muhammad dan Quran. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ada hadis, itu tingkatnya di bawahnya. Oke ya, oke. Kita bikin tingkatan nih hadis. Oke. Terus kemudian ada fikih-fikih, ada mazhab-mazhab, itu tingkatnya di bawah lagi ya, di bawah lagi. Terus kemudian ono NU Muhammadiyah dan seterusnya, ono organisasi-organisasi Islam, itu tingkatnya di bawahnya lagi atau tidak? Bawahnya lagi. Kalau Anda dengar dari teman Anda, itu tingkatnya di bawah lagi atau enggak? Di bawahnya lagi. Nah, kita sudah tahu tingkatannya, jadi kita bisa mempercayai informasinya seperti apa. Bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan dan menyalahkan, tapi kita tahu informasinya dari mana, dan kemudian kita bisa memberi bobot kepada informasi itu seperti apa. Yang benar seperti apa Islam itu, yang paling tahu ya Kanjeng Nabi. Semuanya yang lain adalah mencoba mencari tahu yang benar seperti apa. Itu usaha enaknya udah begini gitu, punya cita-cita yang nggak bakal tercapai, gue enak tenang. Nek gue cita-cita tercapai nggak mau bengong toh. Gue duwe pacar, cita-citanya pokoknya tak bojo ya, dengan segala macam cara. Setelah tak bojo apa? Pengen golek bojo meneh toh. Nah, cita-citanya berubah lagi. Makanya ini pencarian kebenaran itu adalah salah satu anugerah. Kita terus-terusan dicari dan kita belum tentu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang penting kita berusaha terus. Bahkan Islam itu, aku pengen ngomong dari sudut pandang lain. Islam tadi apa artinya? Pasrah, tidak membawa apa-apa ya. Kita ngomong ke Islam dari sudut pandang matematika gitu. Nyenengnya gitu. Pada sudut pandang matematika Islam, kemudian sampai pada Tuhan. Saya tanya, 10 pangkat 5 berapa? 10 pangkat 5, 50. Tahu SD lah mas? 10 kali 10 kali 10 kali 10 5 kali. Nolnya berarti 5. Berarti berapa? 10.000. 100.000. Kalau 10 pangkat 4? 10.000. 10 pangkat 3? 1.000. 10 pangkat 2? 100. 10 pangkat 1? 10. 10 pangkat 0? 1. Oke. 4 pangkat 3 berapa? 64. 4 pangkat 2? 8. 16. Tahu SD atau berang? 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 1? 4 pangkat 0? 2 pangkat 3? 8. 2 pangkat 2? 2 pangkat 1? 2 pangkat 0? Lihat, apapun angkanya, ketika kamu pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah ketemu tunggal. Kalau kamu dengan Islam, kamu tidak membawa pangkat apa-apa, kamu tidak membawa baju apa-apa, membawa 0 pasrah, kamu akan bertemu yang namanya 1 tunggal Tuhan.
Dari sudut pandang matematika wes didelok betapa luasnya alam raya ini. Kalau kamu mau pengen tahu Islam yang benar, yang paling tidak bisa berbohong apa? Yang langsung diciptakan, yaitu alam raya. Nabi Muhammad, Al-Quran. Kamu pernah nyoba ngobrol nggak sama alam semesta, sama Quran, sama Nabi Muhammad? Belum ya? Nah coba kalau pengen tahu Islam beneran, coba ngobrol sama mereka. Anda ketawa pasti. Loh piye caranya ngobrol? Saya tanya, ketika Anda masih kecil, Anda memang bisa ngobrol sama orang dewasa. Tapi apa yang Anda lakukan? Belajar terus menerus sampai lama-lama bisa. Yang Anda tidak biasa melakukan, pasti kok emang iso ngomong apa dia? Emang bahasanya seperti apa? Sama seperti bayi ketika mau ngomong sama orang tuanya. Ngelih nangis, kepuyuh nangis, kepising nangis, cokot semut nangis, cuma satu bahasanya. Tapi lama-lama karena dengan orang tua terus lama-lama tahu bahasanya dan bisa berkomunikasi. Untuk memudahkan kamu dari tingkat paling bawah ngomong sama temen, belajar dari kiai, belajar dari NU Muhammadiyah itu tadi, belajar dari mazhab semua dipelajari. Tapi ultimate-nya nanti kebenarannya yang paling tinggi adalah pada sudut dari yang tingkatnya paling tinggi itu tadi. Kanjeng Nabi ngobrol langsung, kalau nggak ketemu ya jajal ngobrol Al-Quran. Caranya bagaimana? Ayo cari tahu. Kita masih sama-sama bayi untuk bisa ngobrol dengan Quran. Ngobrol kan hanya salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi. Kuncinya itu ya, itu salah satu cara berkomunikasi dan berinteraksi. Islam adalah nilai, yang kamu dengar adalah interpretasi orang terhadap nilai. Nah, misalnya ono kiai ngomong ayat ini, itu artinya menjelaskan gini, itu kan selek. Ayat itu berbicara itu, ya itu. Kalau artinya begini diterjemahkan, itu adalah interpretasi dari ya ini, jangan lupa lah itu tingkatnya kemudian turun loh. Kalau kita dari informasi yang sebenarnya terus dipahami, diomongkan kan turun lagi. Gampangnya ini, ngimpi. Ide, kamu punya ide gagasan. Aku gawe iki, koyone apik banget iki. Kemudian ketika kamu kumpulkan menjadi gagasan, mulai tak detail mulai berkurang tadi dengan informasinya. Setelah itu kamu omongkan, berkurang lagi toh. Sing nang kene kadang-kadang tidak semua tertumpahkan. Kemudian ditulis, berkurang lagi toh. Nah, jadi ada degradasi informasi ketika cara menginformasikannya juga berubah. Jadi itu tadi, kalau kita tahu konsideran itu, kita mendapatkan informasi tentang Islam di mana saja, kita jalannya adalah mencari Islam. Kalau tanya Islam yang benar yang mana, tak tunjukin yang kono kayak gitu, pada ngerti. Karena harus menjalani harus mencari dan harus merasakan. Itu experience pengalaman pribadi juga. Yang penting jangan pernah berhenti berjalan. Karena kalau Anda berhenti, syarat tersesat itu sederhana. Anda berhenti berjalan itu tersesat. Kalau Anda nggak berhenti berjalan, nggak akan tersesat. Karena ketemu jalan buntu, ya tinggal ngubeng balik, cari jalan lain. Karena masih berjalan. Itu bahasa matematikanya ya ono. Nek gelem tok ning kalkulator. Ini saya kemarin ngomong di KC. Ini lagi pola matematika. Ilmu apapun kamu ngambil ilmu apapun, nanti kembalinya akan ke Tuhan. Itu pasti. Itu dari matematika juga bisa kelihatan. Dan rumusnya sangat sederhana. Tanda orang tingkat naik makom itu gimana? Ketika dia menemukan pertemuan dari dua paradoks. Gini, kalau bapak kelihatan baik dan bapak kelihatan buruk, dalam hidupmu bapak ini jadi baik atau buruk? Kamu kan paradoks terus. Ini jadi baik, ini buruk, jadi baik, buruk. Ketika Anda menemukan konsep bahwa itu bapak pengen mendidik dengan cara baik, kadang cara buruk, naik tingkat, dua menjadi satu konsepnya, ya. Itu berarti kamu naik tingkat semakin mendekati. Ada baik buruk malaikat ki baik, iblis ki buruk, itu paradoks. Kalau kemudian kamu menemukan konsep pengabdian misalnya di atasnya, jadi satu tuh, berarti jadi satu konsep. Yang satu mengabdi dengan cara memberikan kesempatan buruk, yang satu mengabdi dengan memberikan informasi baik. Kan pertemuan dua paradoks itu berarti kamu munggah tingkat. Tak kayak contoh pola matematikanya. Bayangkan semua angka di matematika itu adalah cabang ilmu. Bayangkan semua adalah perjalanan hidupmu. Ongkomu apa wae terserah. Rumusnya hanya sederhana. Sebut angka. Berapa? Ada kalkulator ya? Ojo 5 kecilian. 8. Misalnya 8 ya.
8. Oke. Kalau genap, berarti Anda bisa menemukan dua paradoks menjadi satu. Genap dibagi dua, sederhana. 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2 bagi 2, ketemu 1 ya? Apa tadi? 8, 4, 2, 1. Oke. Anda belum ketemu ganjil? Ayo coba. Coba 7 ya? Rumusnya sederhana. Kalau kamu tidak bisa menemukan dua paradoks, ilmumu kurang berarti. Kalau ilmumu kurang, tambah pengetahuan minimal 3 kali lipat dan ditambah 1 dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi ketemu ganjil, pengke telu tambah 1. Biro, 7 kali 3 berapa? 21 tambah 1 22. 22 genep atau ganjil? Jangan berhenti berjalan. Bagi 2 11. 11 genep atau ganjil? Ganjil. Oke, ganjil nggak bisa ditemukan paradoksnya. Tak tambah pengetahuanku kali 3 berapa? 3 tambah 1 dengan apa jenis sambung terus ke Gusti Allah. Jadinya 34. Genep bagi 2 berapa? 17. Hah? 17. Genep atau ganjil? Ganjil. Tambah lagi jangan berhenti berjalan. Kali 3 berapa? 51 tambah 1 52. 52 bagi 2 26. 26 genep ya. Ketemu lagi paradoks. Bagi 2 13. 13 ganjil lagi. Ayo pengen kita menang. Apa kok? Jangan berhenti berjalan. Ini contoh perjalanan hidup. 13. 39 kali 3 39 tambah 1 jadi 40 bagi 2 20 bagi 2 10 masih genap ya. Bagi 2 5 sudah mendekati Tuhan tapi belum sampai nih. Kadang kamu mendekat Tuhan itu juga belum berarti akan ketemu Tuhan. 5 genap atau ganjil? Ganjil kali 3 15 menjauh lagi. Apa 15 tambah 1 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2 bagi 2 1. Kamu pakai angka mana saja dari 1 sampai tak terbatas. Rumusnya dengan itu. Kalau kamu ketemu genap bagi 2, kalau kamu bisa menemukan naik makam dengan menemukan paradoks, berarti kamu mendekat ke Tuhan. Konsepnya semakin satu. Kalau kamu ketemu yang ganjil kok nggak masuk akal ini ya, kok rada selip ya aneh ya. Luaskan pengetahuanmu, sambungkan dengan Tuhan. Terus lanjut tambah pengetahuan, sambung ke Gusti Allah, nyambung lama-lama akan dengan Tuhan. Ini pola matematika ini. Ini pola matematika.